Perkenalkan, nama saya Roy Fibersiwo dengan NIM 220211060025 dan berikut adalah video dari modul tugas kelima praktikum keamanan cyber. Jadi di sini kita dimulai dengan class activity yaitu creating codes. Di sini kita akan mencari online encoding dan decoding tool. Untuk kemudian kita akan melakukan proses encoding dan decoding. Di sini kita sudah melakukannya. Kemudian kita akan lakukan memasukkan plain text untuk di enkripsi, dan teks yang saya pilih yaitu nama saya sendiri. Kemudian dengan secret key dan kita akan pilih encrypt. Di sini ada pemberitahuan bahwa key length itu harus 16 untuk 128 bits key size. Jadi kita akan tambahkan. Jadi di sini untuk hasil output enkripsinya. Kemudian kita akan melanjutkan ke proses dekripsi. Di sini kita akan lanjutkan, di sini kita akan tulis encrypted text. Kita masukkan secret key yang sama. Dan ketika kita dekripsikan, dia akan kembali menunjukkan hasil dekripsi output dari secret key tersebut. Kemudian di sini ada di pertanyaan apa yang terjadi jika kita menggunakan kunci yang salah. Kita ubah ke 9. Di sini ada outputnya, given the final block is not properly padded. Akan ada isu yang muncul jika key yang digunakan itu salah atau bad. Jadi ketika memasukkan secret key yang salah, maka diberikan pemberitahuan bahwa proses dekripsi gagal karena data yang didekripsi dalam hal ini yaitu secret key tidak sama dengan format padding yang diharapkan, sehingga data tidak dapat didekripsi dengan benar, yang mengindikasikan kunci yang digunakan pada proses dekripsi itu tidak sama dengan yang digunakan pada saat enkripsi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke virtual machine CyberOps. Di sini kita akan enkripsikan sebuah message dari OpenSSL. Buka terminal window, kita akan ubah ke directory lab support files. Kemudian kita akan tulis cat letter to run. Jadi di sini kita menampilkan isi dari file letter to grandma. Kemudian kita akan ke pada command berikut yaitu open SSL. Di sini kita akan menggunakan AES256 untuk mengenkripsikan teks file dari letter to grandma dan akan save ke message.enc. Jadi kita telah mengenkripsikannya, ini kita akan menampilkannya.
Berikut adalah hasil dari enkripsi yang ada di dalam file message.enc. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, konten di dalam message.enc itu tidak terlihat seperti teks biasa atau plain text, melainkan telah diubah menjadi ciphertext dengan proses enkripsi AES. Dan kita akan membuatnya menjadi bisa dibaca, yaitu dengan menambahkan A dengan jadi di sini kita telah mengubahnya menggunakan option A, di mana option A itu meminta OpenSSL untuk encode encrypted message menggunakan encoding method yang berbeda, yaitu base64. Menunjukkan ulang hasil dari message encrypted tadi. Di sini kita dapat membaca hasil dari encoding yang telah kita ubah ke base64. Jadi isi file sekarang tampil dengan benar karena sudah diencode ke base64 format yang bisa ditampilkan di terminal, meskipun nantinya tetap perlu didekripsi untuk membaca isi aslinya. Jadi untuk manfaat dari message.enc menggunakan base64 itu, file terenkripsi bisa dibaca, disimpan atau dikirim dengan aman sebagai teks, misalnya lewat email, disimpan dalam file teks biasa tanpa rusak karena karakter binary. Kemudian kita akan melanjutkan ke proses decrypting message dengan OpenSSL. Kita akan menuliskan perintah OpenSSL AES 56 cc A D in message and out letter text. Kemudian kita telah selesai untuk mendekripsikan file message.encrypted, nah, dimana kita akan menyimpannya telah menyimpannya di file decrypted letter. Nah, untuk kita akan menampilkannya. Di sini adalah hasil dekripsi yang telah dilakukan, yaitu sama. Di sini bakal suratnya didekripsikan dengan benar. Surat telah didekripsikan dengan benar menjadi isi yang sama dengan isi file letter to grandma. Kemudian komen yang digunakan dalam dekripsi juga menggunakan opsi A min A. Jadi komen A saat deskripsi digunakan untuk membaca data yang telah di-encode dalam base64 supaya bisa didekripsi dengan metode yang benar. Tanpa komen A, OpenSSL akan salah membaca isi file karena mengira itu adalah data biner biasa, pada isinya adalah base64. Akibatnya, proses dekripsi bisa gagal atau hasilnya salah. Selanjutnya kita masuk ke encrypting dan decrypting data using a hacker tool. Di skenario ini kita akan menggunakan fcrackzip
untuk mendapatkan password dan encrypted zip files. Oke, di sini kita akan mengubah directory ke directory analis. Kita akan membuat sebuah zip file dengan encoding zip file. Di sini untuk file zip filesnya telah ada. Ini kita akan pindah ke directory tersebut. Ini kita akan membuat 3 text file. Sampel 1, sampel 2, kita akan verifikasi dengan menggunakan ls command. Nah, di sini telah ada 3 text file tersebut. Kemudian kita akan membuat zip file dinamakan dengan file 1zip. Ini kita akan masukkan password, yang itu dimana kita akan menggunakan password sebagai password. Kemudian kita akan membuat file yang sama dengan 4 file baru sesuai dengan modul yang dulu. File 2 dengan password R2. File 3 dengan password 0D1 0D1. Empat dengan password B0D B0DA B0DA. Dan untuk file 5 beri password C tiga nol C 3. Oke, kita telah mengisi semua. Kemudian kita akan verify kembali dengan ls l. Dan di sini telah ada semua untuk file-filenya. Ini kita akan menggunakan kita akan mencoba untuk unzip file dengan password yang salah. Unzip file 1zip dengan password yang salah. Ini kita akan melakukan recover encrypted zip file password. Jadi dari terminal window kita akan melihat grep zip untuk melihat modul command option yang terasosiasikan. Di sini dapat kita lihat ada V, U, dan L yang akan kita gunakan. Dan di sini kita bisa coba untuk recover password dari zip file 1 dengan F crack zip.
add file. Sini dapat kita lihat passwordnya langsung didapatkan secara instan. Dan kita akan coba untuk file zip 2 sama didapatkan secara langsung atau instan sama seperti zip 1. Masuk ke file 3 sama halnya ditemukan secara instan sama dengan file 1 dan 2. Nah, kita akan masuk ke zip 4. Di sini kita akan coba. Nah, di sini ada proses yang dijalankan di mana yaitu akan mencoba mencari dari semua kemungkinan password dan dapat ditemukan. Jadi data tersebut ditemukan dari perhitungan yang telah saya lakukan, yaitu sekitar dalam waktu 4 detik. Kemudian kita akan mencoba untuk password dengan 5 karakter. Di sini ada, yaitu kita akan coba dengan file 5. Di sini kembali ada proses untuk mencari password dari kunci file zip 5. Di sini kita akan tunggu sampai akhirnya ada. Dimana kalau kita lihat seperti yang dijelaskan tadi, password dari file kelima itu adalah C3PO. Kemudian mungkin untuk sambil menunggu kita akan lanjut ke bagian yang ke F. Setelah ini kita akan melanjutkan ke untuk recover 6 karakter password. Nah, di sini bagaimana berapa lama menurut saya akan dilakukan untuk mendapatkan 6 karakter password. Jadi dalam menemukan karakter password ini, aku akan mencoba seluruh kombinasi karakter untuk menemukan kombinasi dan karakter apa yang telah dijadikan sebagai password. Jadi dia akan seperti ini, dia akan coba dari J dan K dengan segala kombinasi-kombinasi di dalamnya sampai nantinya dia menemukan password yang sesuai dengan password yang digunakan. Jadi untuk karakter yang berjumlah 6 atau lebih, menurut saya itu kemungkinan akan berkisar antara 5 sampai 10 menit. Untuk percobaan sebelumnya, saya telah melakukan percobaan sebelumnya untuk password dengan 5 karakter itu sekitar 2 menit untuk ditemukan passwordnya. Sekitar 2 atau mungkin 2 sampai 5 menit. Kemudian untuk file 6 nanti kita akan coba. Untuk contoh, di sini kita akan menggunakan membuat file 6 dengan password yaitu jar. Selanjutnya kita mungkin akan bisa lanjut bahas ke bagian yang ini, seberapa panjang saya rekomendasikan password itu bisa dipilih untuk menjadi aman. Menurut saya sebuah password itu baiknya diusahakan sepanjang mungkin, dengan catatan yaitu untuk tetap dapat diingat oleh pengguna. Karena penggunaan password yang panjang itu memungkinkan celah semakin sedikit untuk peretas dapat mendapatkan password tersebut, dikarenakan proses pencarian yang pastinya akan lebih lama
semakin panjang password tersebut dibuat, karena dia akan mencari setiap karakter, dan tentunya semakin banyak karakter semakin banyak kombinasi password yang bisa digunakan, dan juga akan masuk ke dalam semakin banyak kombinasi karakter yang akan dicari untuk menemukan satu password yang digunakan. Di sini dapat kita lihat bahwa dalam untuk mencari password dengan 5 karakter saja sudah memakan waktu ini. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya ini belum ditemukan untuk passwordnya, jadi dapat dibayangkan untuk password-password yang lebih panjang itu berapa lama, dan akan menyesuaikan dengan berapa lama password itu akan didapatkan. Jadi yang berkorelasi di sini yaitu panjang password dengan lamanya waktu. Jadi di sini kita telah menemukan yaitu passwordnya yaitu C garis 3P0. Dan di sini ada password 6 karakter. Kita akan kembali membuat sebuah file. Nah di sini untuk mempersingkat waktu, mungkin sambil ini berjalan kita akan buat kembali sesuaikan dengan modul. Jadi password yang digunakan yaitu jar. Nah, di sini kita akan melakukan untuk karakter 1 sampai 6. Oke. Untuk percobaan saya sebelumnya, untuk karakter 6 ini itu memakan waktu sekitar lebih dari 5 menit. Jadi untuk mempersingkat waktu kita akan coba untuk melanjutkan ke bagian yang selanjutnya. Jadi kita akan membuka sebuah terminal dan kita akan menjalankan Wireshark. Oke. Jadi dalam Wireshark kita akan menjalankan interface loopback.io. Dan kita akan kemudian membuka terminal baru, yang dimana di sini kita akan
membuat telnet session ke localhost. Oke, jadi di sini kita telah kemudian kita akan stop. Kita bisa stop di sini. Kemudian kita akan mengapplykan filter telnet. Dari sini kita akan klik kanan, follow the system di sini. Sini telnet session di display di plain text termasuk dengan password. Tutup kembali. Selanjutnya kita telah menutup dan kemudian kita akan exit di telnet. Kemudian di session baru kita akan membuat session baru di workshop. Dan kita akan jalankan di terminal baru. Kita akan buka SSH total host untuk password. Oke. Jadi sini kita telah. Setelah itu kita akan tutup PowerShell capture-nya. Kita mau apply SSH filter. Dan sama seperti yang tadi kita akan follow TCP string. Nah, untuk dari sini data dari sini telah dienkripsikan dan kita tidak bisa membacanya. Kalau dibandingkan dengan telnet session tadi, masih bisa dibaca. Kemudian setelah kita tutup dan kita akan tutup password. Nah, di sini ada refleksi, yaitu mengapa SSH itu lebih disukai dibandingkan telnet untuk remote connection. Itu dikarenakan SSH mengenkripsi semua data yang dikirimkan termasuk username dan password sehingga lebih aman dari ancaman penyadapan. Sementara itu telnet juga mengirimkan data dalam bentuk teks biasa yang tentunya mudah diintersepsi oleh pihak ketiga. Selain itu, SSH juga mendukung autentikasi yang lebih kuat, transfer file yang aman, dan fitur port forwarding menjadikannya pilihan utama untuk akses jarak jauh yang aman. Dan selanjutnya kita akan masuk ke hashing things. Kita akan tutup file ini. Selanjutnya kita akan masuk ke directory home analyst lab support files.
Kemudian kita akan menuliskan command list di bawah, menampilkan isi dari letter to grandma. Jadi ini dimunculkan kembali untuk isi dari letter to grandma txt. Ini kita akan membuat hash atau hash dari text file dengan open SSL MD5 letter to grandma. Di sini ada hasil hash dari file tersebut. Kemudian kita akan melakukan modifying dari file tersebut menggunakan nama letter dan sini kita bisa disajikan dengan isi dari file tersebut dan kita akan gantikannya ke grandpa. Kemudian kita akan melakukan perintah yang sama. Dan dapat dilihat di sini terdapat perbedaan dari dua percobaan yang kita lakukan. Meskipun itu di dalam file yang sama, hasil tersebut berbeda dengan yang sebelumnya. Hasil ini sangatlah berbeda dengan bagian D karena ada perubahan yang dilakukan pada isi dari file tersebut. Karena untuk file yang ini isinya adalah Hi Grandma, sedangkan untuk file yang ini isinya telah diganti menjadi Hi Grandpa, sehingga membuatnya memiliki perbedaan hasil dari hash file. Kemudian kita akan menggunakan tool yang lain untuk generate hash, yaitu MD5sum dan SHA1sum. Kita coba MD5sum letter to grandma. Di sini dapat kita lihat hasil dari itu, dan kita akan juga coba untuk salah satu set. Ini memberikan pertanyaan apakah hash yang di generate dengan MD5sum dan SH1sum itu match dari generated di item F dan G. Jadi jika maksudnya adalah pada bagian F dan G, jadi ya hasil dari penggunaan MD5sum dan SHA1sum itu sama dengan yang terdapat pada bagian F untuk MD5sum dan G untuk SHA1sum. Di sini dapat kita lihat dari ini yang sama dengan ini yang sama dengan Sini kita akan melakukan verify dari hash tersebut. Kita akan masuk ke menunjukkan cut dari sample.image SHA256.sg. Di sini dapat terlihat hasil dari cat sample file sample image SHA256.sg. Dan kita akan menggunakan SH256sum untuk mengkalkulasikan SH256 hash dari sample.image file. Di sini dapat kita lihat untuk hasilnya telah sama seperti pada modul. Jadi untuk sampel image-nya itu sama.
Selanjutnya kita akan masuk pada bagian Certificate Authority Stores. Nah, di sini kita akan melihat sertifikat dari display root dari Chrome. Di sini kita akan buka sebuah web browser sama seperti tadi. Oke. Oke. Jadi dari sini kita akan mencari file sertifikat dari browser ini. Kita akan klik setting. Oke, jadi di sini kita bisa masuk ke bagian privacy and security. Ini kita akan masuk ke bagian security dan kita masuk ke bagian manage certificate. Masuk ke sini manage imported certificate for Windows dan kita akan masuk ke trusted cloud certificate. Sini dapat kita lihat sertifikat yang masuk di bagian trusted cloud certificate authority. Dan kita kembali ke virtual machine. Sini kita akan buka Firefox web browser. Untuk kemudian kita lakukan hal yang sama di dalam virtual machine. Kita klik bagian yang di sini. Dan kita masuk ke preference. Nantinya kita akan masuk ke bagian privacy dan security dan kita akan lihat ke bagian view certificate. Privacy and security. Kita akan lakukan view certificate.
Sini dapat kita lihat untuk hasil dari sertifikat-sertifikat yang ada di dalam Firefox, di dalam virtualnya sendiri. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian checking format in the middle. Ini dijelaskan mengenai tujuan dari hash, yaitu untuk memverify data integrity dan juga untuk detect HTTPS and middle attacks. Sini untuk step yang pertama kita diberikan arahan untuk gather the correct and unmodified certificate fingerprint. Dan di sini ada tabel yang berisi populer situs-situs populer dan fingerprints SHA-1. Dan diberikan pertanyaan apa itu fingerprints dan mengapa itu penting. Fingerprint itu representasi unik dari sertifikat digital yang dihasilkan dengan menggunakan algoritma hash. Ini penting karena membantu memverifikasi keaslian sertifikat dan memastikan sertifikat tersebut tidak dimodifikasi ataupun dipalsukan. Siapa yang mengkalkulasikan fingerprint dan bagaimana menemukannya? Jadi fingerprint itu dikalkulasikan oleh pihak yang mengelola sertifikat seperti server atau aplikasi yang menghasilkan sertifikat tersebut. Kita dapat menemukan fingerprint dengan menggunakan alat seperti OpenSSL atau dengan memeriksa detail sertifikat di browser. Untuk selanjutnya, kita akan mengumpulkan sertifikat fingerprint yang digunakan dalam CyberOps workstation virtualism. Jadi kita akan memasukkan command echo n OpenSSL dengan connect cisco.com cd begin certificate. And certificate. Oke. Kita arahkan ke sebuah file Cisco. Sini dapat telah dan kemudian kita akan melakukan persikat untuk menampilkan hasil dari file tersebut. Situ untuk hasil hash dari fingerprint untuk cisco.com. Ini kita akan melakukan extract dan display fingerprint, yaitu dengan command open SSL x 09 out in Cisco dan fingerprint shalom. Dapat kita lihat untuk fingerprintnya yaitu berikut. Jadi hash algoritma apa yang digunakan dari OpenSSL? OpenSSL menggunakan algoritma hash SHA-1 untuk menghitung fingerprint sertifikat dalam perintah yang diberikan. Ini dapat dilihat dari opsi SHA-1 yang diterapkan pada perintah tersebut yang menginstruksikan OpenSSL untuk menghasilkan fingerprint menggunakan SHA-1. Mengapa algoritma tersebut yang dipilih? Apakah penting? SHA-1 dipilih karena merupakan algoritma hash yang umum digunakan untuk menghasilkan fingerprint sertifikat digital. Meskipun SHA-1 cukup populer, saat ini dianggap kurang aman karena kerentanannya terhadap serangan collision. Namun banyak sistem lama yang masih menggunakannya. Meskipun demikian, algoritma hash yang lebih kuat seperti SHA-256 kini lebih disarankan untuk memastikan keamanan lebih tinggi. Tapi dalam kasus ini, penggunaan SHA-1 bisa menjadi standar atau
kompatibilitas dengan sistem tertentu. Selanjutnya kita akan membandingkan fingerprint. Kita akan melihat hasil dari ini, fingerprint ini kepada tabel yang tadi. Kalau terlihat hasil dari fingerprintnya berbeda, dan di sini telah diberikan catatan bahwa fingerprints ditunjukkan dalam tabel ini may no longer be valid. Bisa saja tidak valid karena sebuah organisasi itu, sebuah tim yaitu mungkin Cisco.com itu mengganti sertifikatnya secara regular. Selanjutnya kita artinya apa? Perbedaan fingerprint itu bisa menunjukkan beberapa kemungkinan seperti pembaruan atau perubahan pada sertifikat situs web atau adanya masalah dengan keamanan, di mana sertifikat asli bisa diganti dengan sertifikat palsu. Apakah metode 100% foolproof? Metode ini tidak 100% foolproof karena meskipun fingerprint dapat membantu memverifikasi keaslian sertifikat, perubahan yang tidak sah seperti pembaruan sertifikat atau konfigurasi yang tidak terduga itu bisa menyebabkan fingerprint menjadi berbeda. Selain itu, jika penyerang berhasil mengganti sertifikat dengan sertifikat yang valid secara teknis, metode ini tidak akan mendeteksi masalah tersebut. Dan kita di sini diberikan tantangan. Kita akan mencek fingerprints untuk situs-situs yang ditunjukkan pada tabel 1 tadi, tapi menggunakan web browser GUI. Kita menggunakan Google karena Windows itu terkadang menunjukkan fingerprint sebagai thumbprint, dan kita juga akan menggunakan SSL seperti yang pada step yang kita lakukan pada Cisco untuk yang lainnya. Sebelum itu kita akan lanjut ke refleksi terlebih dahulu apa yang menjadi necessary untuk HTTPS proxy untuk bisa bekerja. Untuk HTTPS proxy berfungsi dengan baik, hal yang diperlukan itu konfigurasi server proxy yang mendukung enkripsi SSL/TLS, sertifikat SSL yang valid, dan kemampuan untuk menangani lalu lintas HTTPS secara transparan. Server proxy juga harus dapat meneruskan koneksi aman ke situs tujuan dan melakukan dekripsi untuk memeriksa kontennya, lalu mengenkripsi ulang sebelum mengirimnya ke klien. Selain itu, perangkat klien juga harus mempercayai sertifikat yang digunakan oleh server proxy, sehingga seringkali diperlukan untuk memasang sertifikat proxy di perangkat klien. Kita akan masuk ke challenge-nya. Kita akan tutup dan kita akan buka untuk semua tabel untuk tempat yang belum kita buka, yaitu Facebook.com. Kita akan memview sertifikat serta fingerprints dengan SHA 256 yang tertera di sini. Untuk Facebook, kemudian ada Wikipedia. Ini kita sudah menampilkannya. Selanjutnya ada Twitter.
Untuk fingerprint dari Twitter sendiri dapat kita lihat di sini. Dan yang terakhir LinkedIn.com. Yang berikut adalah untuk fingerprint dari LinkedIn.com. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu kita akan melakukan proses yang sama pada situs-situs yang lainnya. Jadi di sini kita bisa mulai dengan nama kita ganti menjadi FB, connect ke Facebook, dan kita akan menunjukkan dari FB. Selanjutnya kita akan melakukan sesuatu untuk FB. Di sini untuk file fingerprintnya berbeda, tapi kita telah berhasil menunjukkan file tersebut di dalam terminal. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian Wikipedia. Itu kita akan connect ke Wikipedia. Oke. Di sini kita telah berhasil menunjukkan fingerprint dari Wikipedia. Selanjutnya yaitu Twitter. Ini untuk Twitter kita mendapatkan error karena kan karena tidak bisa, saja kita masuk ke LinkedIn. Jadi untuk fingerprint LinkedIn berikut yang kita dapat lihat bahwa untuk fingerprint yang telah saya tampilkan melalui melalui browser Chrome maupun di dalam virtual machine itu berbeda dengan yang ada di tabel ini. Seperti yang ditunjukkan, may no longer be valid yang dalam tabel ini.
Mungkin kita dapat lihat kembali untuk hasil pencarian untuk 6 tadi. Coba kita lihat belum didapatkan, mungkin karena device ataupun ada kesalahan penulisan pada saat pembuatan password. Di sini dapat kita lihat kita bisa stop. Di sini untuk password sendiri seperti yang disimpulkan tadi, lebih panjang karakter yang digunakan dalam password itu lebih bagus karena dia akan memakai waktu lebih lama untuk proses pencariannya. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada presentasi kali ini. Ya, jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih.